Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurjana dari kelas PAIB, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dengan nomor NPM 2001011103. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Kedudukan Sintaksis. Kita langsung saja ke pembahasan. Kedudukan sintaksis di dalam bahasa. Kedudukan sintaksis dalam bahasa tidak terlepas dari keberadaan dan keterkaitan antara cabang ilmu bahasa yang lain, seperti fonologi, morfologi, dan simantik. Fonologi yaitu merupakan tataran linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelas kata dan pembentukan kata, sedangkan sintaksis sendiri yaitu mempelajari tentang frasa dan klausa dan kalimat yang kemudian di atasnya terdapat simantik yang mempelajari makna leksikal dan gramatikal. Berikut ini adalah bagian kedudukan dengan cabang ilmunya, yaitu ilmu tata bahasa. Tata bahasa itu dibagi menjadi dua, yang pertama bagian simantik dan sintaksis, dan yang kedua morfologi dan fonologi. Selanjutnya sintaksis dan fonologi. Frasa, klausa, dan kalimat dalam pengucapannya tidak terlepas dari nada dan intonasi. Hal tersebut membuktikan bahwa ada keterkaitan antara sintaksis dan fonologi. Nada dan intonasi yang digunakan dalam sebuah frasa, klausa, dan kalimat merupakan salah satu bagian dari unsur supramektal yang dipelajari dari fonologi. Pengucapan bunyi yang bervariasi atau alofon, keberadaannya tidak terlepas dari kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Seperti contoh dari dalam kalimat "kamu mencuri". Nah, kalimat tersebut memiliki nada-nada intonasi yang berbeda apabila diucapkan oleh seorang yang sedang marah, bertanya, terkejut, dan bersedih. Seperti contoh begini. Ketika orang marah, pengucapannya, "Kamu mencuri". Nah, sedangkan orang bertanya, "Apakah kamu mencuri?" Ketika orang terkejut ini berkata kalimat ini, "Hah? Kamu mencuri?" Kemudian yang bersedih, "Benar, kamu mencuri". Nah, contoh kalimat "jauhilah keset". Kalimat di atas terdapat kata keset yang memiliki lebih dari satu arti jika diucapkan dengan pengucapan yang berbeda, yaitu kata keset dalam bahasa Jawa artinya masalah, dan keset yang berarti pengeset kaki. Itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian selanjutnya sintaksis dan morfologi. Frasa, klausa, dan kalimat dibentuk oleh kata-kata yang berbentuk frasa, klausa, dan kalimat yang memiliki kategori atau kelas kata yang dibahas dalam morfologi. Hal tersebut membuktikan bahwa sintaksis dan morfologi memiliki keterkaitan satu sama lain. Contoh frasa, seorang nenek. Di atas frasa tersebut dibentuk dari kata seorang yang berasal dari kelas kata pronominal dan kata nenek berasal dari kata nomina. Selanjutnya, sintaksis dan simantik. Kalimat merupakan gabungan bentuk makna. Simantik adalah cabang ilmu bahasa yang membahas tentang makna kata dan makna kalimat. Dalam artian, sintaksis yang berupa frasa, klausa, dan kalimat, di dalamnya terdapat makna gramatikal dan leksikal. Menurut Voorheer dalam bukunya Pengantar Linguistik 1979, menyebutkan beberapa istilah untuk menunjukkan arti gramatikal, antara lain pelaku, tindakan, pengalaman, keadaan, hubungan, milik, tujuan, permintaan, alat, tempat, waktu, sebab, keberlangsungan, tindakan, dan efektif. Oleh sebab itu, benar bahwa sintaksis dan simantik saling berkaitan. Contohnya, polisi mengatur lalu lintas di jalan protokol. Arti gramatikalnya, polisi itu sebagai pelaku. Mengatur itu tindakan yang efektif.
sedangkan lalu lintas adalah tujuannya dan di jalan protokol itu adalah tempatnya. Arti leksikatnya yaitu polisi, anggota badan pemerintah, pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya. Sedangkan mengatur adalah membuat atau menyusun suatu kejadian, teratur atau menata. Kemudian lalu lintas yaitu perihal perjalanan di jalan dan sebagainya. Jalan protokol. Ini jalan utama di kota-kota besar, jalan yang menjadi pusat keramaian. Selanjutnya, hubungan sigmatik dan pragmatik. Hubungan sintakmatik yaitu frasa, klausa, dan kalimat yang dipelajari dalam sintaksis terbentuk dari unsur-unsur kata yang mempunyai hubungan yang tepat. Kita tidak boleh menempatkan unsur untuk kata tersebut semua itu sama, supaya frasa, klausa, dan kalimat tersebut memiliki makna yang sesuai dengan maksud yang dituju. Hubungan unsur-unsur kata dalam tataran tersebut disebut hubungan sigmatik. Namun pada tataran sigmatik, urutan kata-kata itu boleh diubah tanpa mengubah arti, yaitu bergantung pada adanya hubungan sintakmatik. Hubungan sintakmatik itu dapat diuji dengan cara permutasi atau perubahan suatu unsur kata atau bahasa. Contohnya, besok puasa mulai. Puasa mulai besok puasa. Nah, jadi kalimat tersebut adalah tataran kata sintaksis yang kalimatnya diubah-ubah, namun bergantungan pada sintakmatik yang sudah mengalami ujian permutasi, yang artinya tidak berubah. Ada pula kata yang sudah dipermutasi atau diuji namun memiliki makna yang berbeda, yaitu ayah minum kopi, dan permutasinya adalah kopi minum ayah. Nah, jadi itu kata-katanya sudah berbeda makna. Kemudian hubungan paradigmatik. Hubungan paradigmatik adalah hubungan yang memiliki penyesuaian tertentu secara sintakmatik antara satuan bahasanya. Hubungan paradigmatik menunjukkan bahwa suatu bahasa tersebut termasuk ke dalam satu kelas. Pada tataran sintaksis, hubungan paradigmatik ditujukan dengan adanya hubungan antara satuan-satuan bahasa yang termasuk dalam satuan kelas kata. Contoh kata, ibu mencuci piring di dapur. Nah, itu memiliki hubungan satuan-satuan kata, yaitu menata, memecahkan, mengelap. Ditunjukkan adanya hubungan antara satuan-satuan bahasa termasuk dalam kelas kata verba. Nah, itu tadi materi dari saya yang berjudul kedudukan sintaksis. Adapun saya akan menarik kesimpulan dari sini, yaitu dalam ilmu bahasa, kedudukan sintaksis berada di antara cabang ilmu bahasa yang antara lain di antaranya fonologi, morfologi, dan semantik. Kedudukannya yang berbeda di antara cabang ilmu bahasa tersebut menunjukkan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Cabang ilmu memiliki hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara satuan-satuan bahasa yang mempunyai penyesuaian tertentu secara sistematik. Nah, sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan yang memiliki penyesuaian tertentu secara sistematik antara satuan-satuan bahasanya. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.